Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Fanas'alullah subhanahu wa ta'ala an yamunna alaina bi'ilmin nafi' wal 'amali shalih wa an yufaqqihana fid din wa an yaftaha lana futuhal 'arifin wa an yarzuqana al-ikhlasa fil aqwali wal a'mal. Hadirin yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka menuntut ilmu. Kemudian sholawat serta salam yang semoga selalu curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena melalui perjuangan beliau dan para pengikut-pengikutnya sehingga pada sore hari ini kita masih bisa menikmati agama Islam. Hadirin yang berbahagia, semoga kita semua, perjalanan kita termasuk orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan jalan menuju surga. Datangnya kita, berkumpulnya kita pada majlis sore hari ini, semoga kita termasuk golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para penuntut ilmu. Hadirin yang berbahagia, telah datang di hadapan kita Al-Ustadz Askar Wardana STPLC MPD hafizahullah ta'ala, yang nanti akan memberikan kita kajian akbar, sebuah untaian nasihat yang berkaitan tentang niat, yang diberi judul beratnya meluruskan niat. Karena ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini termasuk perkara yang ditakuti oleh para ulama, seperti Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda alayya min niyati. Tidak pernah aku mengobati sesuatu yang lebih berat daripada niatku ini. Oleh karena itu, telah datang di hadapan kita Al-Ustadz Askar Wardana STPLC MPD hafizahullah ta'ala. Insyaallah beliau akan membimbing kita bagaimana kita meluruskan niat-niat kita, terutama kita orang-orang yang dikatakan talibul ilmi
atau kita yang dikatakan orang-orang yang berkontribusi dalam dakwah. Oleh karena itu, insya Allah pada kajian akbar sore kali ini beliau akan memberikan kita arahan, memberikan kita faedah tentang beratnya meluruskan niat. Hadirin yang berbahagia, sebelum kita mulai kajian kita, maka kita akan mendengarkan sambutan dari perwakilan pimpinan Pondok Pesantren Al-I'tisam yang akan disampaikan oleh Ustadz Agus Ahmad Hasan hafizahullahu ta'ala. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbihi wasallam. Jamaah yang berbahagia, para santri yang kami cintai, lebih-lebih kepada Al-Ustadz Askar Wardana hafizahullah yang kami muliakan. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita, terutama nikmat sehat dan juga nikmat keimanan, hidayah, sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid ini untuk bersama-sama menimba ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada sore ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya sholawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya besok pada hari kiamat. Hadirin para jamaah pengajian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada sore ini telah datang di samping kita Ustadz Askar Wardana, yang beliau adalah sebagai ketua dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya. Dan perlu jamaah ketahui semua bahwa antara Al-I'tisam dengan Stai Ali Surabaya itu sudah menjalin hubungan sejak lama sekali, di mana sejak tahun 98 kalau tidak salah, ya Pak. Itu Ustadz Ahmad Tamimi dan juga beberapa astad dari sana datang kemari. Kemudian setelah selesai pengajian, beliau menawarkan, siapa yang mau ikut saya sekolah di Surabaya? Langsung ada yang ngangkat tangan, saya Ustadz. Langsung saat itu juga pulang dibawa. Itu bapaknya Abdur, mana Abdur? Sekarang Abdur di sini, Abdur klien. Itu bapaknya Abdur itu. Tahun ya sudah 20 tahun lebih, karena anaknya sekarang juga udah 20 tahun lebih. Dia dulu masih santri di sini gitu. Langsung begitu dia mau dibawa, kemudian kuliah di sana. Dan setelah itu Ustadz Gunarto juga menyusul. Dan kita dengar bagaimana komen-komen dari ustadz-ustadz di sana. Bagaimana yang dari Al-I'tisam? Masya Allah, luar biasa, rajin nyapu gitu. Alhamdulillah. Memang di Al-I'tisam yang diutamakan nyapu, Pak. Yang penting tingkat bersih, beres gitu. Dan itu di Surabaya ustadz semua senang gitu. Di masjid beres, rapuh semua, sehingga mereka dicintai oleh para ustadz. Sehingga mungkin nilainya tetap bagus Pak Gunarto. Mungkin belum tentu pinter, tapi nilainya ya maaf saja kan, belum tentu kan, belum kan berarti pasti ya. Tapi alhamdulillah ya, beliau juga akhirnya juga sampai kuliah S1 selesai, S2 selesai. Sekarang juga menjadi ustadz kalian. Demikian juga Pak Agus juga di sana.
Agusnya 2 loh, bukan Agus ya. Yang Agus Eko Wahyono juga di sana alhamdulillah, dan semua dari santri-santri Al-I'tisom yang kuliah di Stay Ali di sana tidak ada yang mengecewakan. Semua adalah membanggakan dari Ma'had Al-I'tisom. Maka saya harap nanti ada di antara kalian yang di sana mudah-mudahan juga tidak mengecewakan begitu. Kemudian yang pertama kami ucapkan selamat datang kepada Ustadz Askar Wardana. Kita mohon maaf atas sambutan yang ala kadarnya Ustadz, karena ya memang ini kemampuan kita hanya sebatas ini. Demikian juga kepada para jamaah sekalian, kita mohon maaf karena ya undangannya begitu mendadak. Baru ada yang tadi saya share itu baru tadi sore ada, habis asar masih saya share, saya lupa tidak mengundang. Dan alhamdulillah juga datang sekarang ini. Hingga kita mohon maaf undangannya begitu mendadak. Insya Allah kita semua akan belajar bersama. Sebagaimana dikatakan tadi oleh pembawa acara, ini masalah yang sangat penting, terutama kepada para santri. Kalian membawa buku, membawa catatan, tapi tenang saja, tidak akan keluar di ujian. Jadi yang penting bukan catatan kalian, tapi kalian pikirkan di dalam hati kalian, sehingga nanti keikhlasan itu benar-benar tertanam. Jangan sampai ada yang orang azan itu caper, jangan sampai. Ada orang ngaji caper, jangan sampai. Santri itu. Jika kalau ada santri yang kira-kira seperti itu, bisa saling mengingatkan. Mungkin temennya, hati-hati, jaga niat, gitu saja. Jangan kamu tuduh, wih jangan caper ya, jangan seperti itu, nanti dia sakit hati. Cukup kita ingatkan. Ada azan melengking-lengking sampai jauh tinggi ke atas angkasa gitu, ditepuk aja, hati-hati, jaga niat, itu doa aja, nggak usah banyak komen. Karena kita semua itu butuh untuk saling mengingatkan ya. Butuh saling mengingatkan. Sampai ustadz sekalipun kalau tidak diingatkan, yang namanya keikhlasan itu sulit. Maka alhamdulillah bersama kita telah datang Ustadz Askar Wardana. Insya Allah kita semua, baik santri, jamaah ataupun ustadz, akan mengambil manfaat, faedah dari tausiah beliau untuk memperbaiki niat, iman, dan juga agama kita masing-masing. Ya demikian sambutan dari kami mewakili Ustadz Said sebagai mutir pondok, karena beliau baru ada urusan ya, di Jakarta begitu. Kami ada salahnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan. Kami sampaikan atas sambutan yang telah diberikan kepada kita semua. Dan ini adalah sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu kajian inti kita. Insya Allah kajian akan berlangsung hingga pukul 17.30. Dan insya Allah nanti bagi para jamaah yang ingin bertanya, maka akan kami berikan waktu. Kemudian kita langsung pada sesi yang berikutnya, yaitu inti acara pada sore hari ini. Kepada Al-Ustadz Hafidhahullah Ta'ala kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah, ikhwatal iman wal islam, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita senantiasa tidak lupa untuk terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga banyaknya. Sampai-sampai Allah Jalla fi'ula berfirman, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan seandainya kalian mau menghitung berapa nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Bismillah. Alhamdulillah. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jika untuk menghitung berapa jumlahnya itu saja kita tidak sanggup, ya, untuk mengetahui berapa nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita, kita nggak mungkin untuk bisa menghitungnya. Maka tentu saja untuk bisa mensyukuri dengan setimpal, dengan seimbang, ini adalah suatu hal yang mustahil. Karena nggak mungkin kita mengetahui berapa jumlahnya. Ya. Kalau kita pernah dibantu oleh seseorang, ada orang membantu kita, kita sedang membutuhkan, kita dibantu ini, saya bantu kamu 100.000, ya, maka kita bisa membalas dengan setimpal ketika kita sudah mampu, ya, maka kita ini, ya, terima kasih dulu pernah bantu saya ya kembalikan, gitu, ya. Bahkan kita lebihkan bisa, atau jumlahnya bahkan lebih besar dari itu. Kita dibantu misalnya, ya, dengan uang miliaran atau bahkan triliunan, maka kita masih bisa membalas dengan setimpal, bahkan melebih atau lebih darinya. Kenapa? Karena jumlahnya itu masih masuk di akal kita, masih bisa dihitung. Namun ketika kata Allah Subhanahu wa taala, wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha, dan seandainya kalian mau menghitung berapa jumlah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian, niscaya kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Maka ini menunjukkan, ya, bahwasanya nggak mungkin kita bisa membalas dengan setimpal seluruh nikmat Allah Subhanahu wa taala, apalagi untuk lebih dari itu. Oleh karena itu tugas kita, ikhwan sekalian, adalah untuk terus bersyukur dan bersyukur dalam setiap saat, dalam setiap keadaan. Makanya Nabi SAW kalau beliau mendapatkan suatu berita yang menyenangkan, mendapatkan suatu kenikmatan, beliau mengucapkan alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Namun ketika beliau mendapatkan berita yang tidak menyenangkan,
mendapatkan sesuatu yang ya tidak beliau sukai, apa yang beliau ucapkan? Beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Tetap mengucapkan apa? Alhamdulillah, pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang bisa kita lakukan sebagai hamba adalah mari kita terus laksanakan kewajiban-kewajiban kita, jauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah cara kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada sore hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang mulia ini, majelis ilmu, majelis zikir, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu talabul ilmi, menuntut ilmu agama. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita ditambahkan ilmu yang bermanfaat, ditambahkan amal salih, juga ditambahkan keimanan, ketakwaan serta keistiqomahan di atas sunnah, di atas tauhid, hingga akhir hayat ajal menjemput kita sekalian. Allahumma amin. Dan alhamdulillah pada sore hari ini saya baru datang ya dari Surabaya bersama para dosen dari Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya ke sini untuk bersilaturahmi dengan para satid, para santri di Ma'had Al-I'tisam Gunung Kidul, yang mana dalam sebulan ini, di bulan Januari tahun 2024 ini, dari Stai Ali bin Abi Thalib sedang mengadakan KKN ya, kuliah kerja nyata. Jadi ada 78 orang mahasiswa disebar di 5 kecamatan untuk melaksanakan kuliah kerja nyata ya. Mungkin ada yang di kecamatan antum ya, para santri di sini yang mungkin kebagian ada mahasiswa yang sedang KKN di sana. Maka ini alhamdulillah saat ini kita berada di pertengahan dan kami bisa hadir di sini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Agus ya, juga Ustadz Gunarto dan para ustadz lainnya. Juga kami mohon agar disampaikan salam kepada Ustadz Said selaku mudir di sini. Kami ucapkan jazakumullah khairan katsira atas segala bantuannya. Dan pada sore hari ini juga alhamdulillah kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada sore hari ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita sekalian. Allahumma amin. Yang mana pada sore hari ini ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kita akan membahas tentang sebuah amalan yang merupakan amalan yang tidak mudah ya, yaitu untuk mengikhlaskan niat. Apa yang dimaksud dengan niat? Niat mananya dijelaskan oleh para ulama kita adalah al-azmu wal qasdu wal iradah. Niat itu adalah al-azmu, tekad ya, untuk mengerjakan sesuatu amalan, suatu pekerjaan ya. Wal qasdu, tujuan. Wal iradah, keinginan ya. Artinya amalan tersebut ditujukan kepada siapa dan keinginan yang ingin didapatkan dari amalan itu apa. Ini adalah apa? Niat, tekad yang ada di dalam hati seseorang, juga maksud dan tujuan ketika seseorang akan beramal. Nah, niat ini merupakan kunci dari seluruh amal-amal perbuatan manusia. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang insya Allah antum sekalian sudah menghafalnya atau paling tidak pernah mendengarnya, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, innamal a'malu binniyat. Semua amalan itu tergantung dari niatnya. Ya. Ana yakin antum sekalian sudah pernah
sudah pernah mendengarnya. Kalau di sini santri sudah hafal Arba'in Nawawiyah, sudah hafal ya? Sudah hafal ya? Yang kelas berapa yang sudah hafal ini? Ya. Apalagi hadis pertama ya, pasti sudah hafal, ya kan? Hadis Arba'in Nawawi ranking 1. Ya. Makanya saking pentingnya masalah niat ini, sampai-sampai para ulama kita mencantumkan hadis ini selalu di hadis nomor 1 dalam kebanyakan kitab-kitab mereka. Kita lihat tadi dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis nomor 1, hadis apa? Hadis tentang niat. Ya. Begitu pula di dalam kitab beliau yang lain, yaitu kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin. Hadis nomor 1 adalah hadis apa? Hadis tentang niat. Ya. Di dalam Sahih Al-Bukhari, di dalam Sahih Al-Bukhari, Imam Bukhari mencantumkan hadis nomor 1-nya apa? Innamal a'malu binniyat. Ya. Padahal kitabnya adalah Kitabul Iman, ya, babnya tentang Badul Wahyi, ya, awal mula turunnya wahyu. Tapi tetap hadis nomor 1 adalah innamal a'malu binniyat. Seakan-akan mereka mengingatkan diri mereka sendiri terlebih dahulu, ya, wahai Bukhari, wahai Nawawi, antum mau nulis kitab ini maka perhatikan niat antum, gitu. Ya. Begitu pula seakan-akan mengingatkan kita para pembacanya, wahai Anda, ya, penuntut ilmu, mau membaca kitab ini, mau mengamalkannya, perhatikan niat-niat Anda. Gitu. Ya. Ini saking apa? Saking pentingnya niat. Ya. Kemudian apa makna dari innamal a'malu binniyat? Ya. Semua amalan tergantung dari niatnya. Apa maknanya? Para ulama kita menjelaskan setidaknya innamal a'malu binniyat ini mengandung 3 makna yang penting, 3 kandungan yang utama. Yang pertama, innamal a'malu binniyat, semua amalan diterima tidaknya tergantung dari niat pelakunya. Ya. Ini kandungan yang berapa? Yang pertama, innamal a'malu binniyat, yaitu semua amalan diterima tidaknya di sisi Allah tergantung dari apa? Niatnya. Ya. Makanya kalau kita lihat di akhir hadis tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh kasus. Ya. Apa contohnya? Siapa yang hafal? Ya. Di akhir hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi contoh dengan apa? Tentang hijrah. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa yang hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, ikhlas berarti, ya, maka hijrahnya adalah kepada Allah dan Rasulnya, berarti diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namun sebaliknya, waman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yatazawwajuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Barang siapa yang hijrahnya adalah untuk dunia yang ingin dia raih atau wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya adalah kepada apa yang dia tuju. Berarti tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Maka ini cuma contoh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan contoh, ya. Tapi contohnya ini nggak main-main. Beliau Alaihissalatu Wassalam memberikan contoh suatu ibadah yang berat, yaitu ibadah hijrah. Apa itu hijrah? Hijrah itu adalah para sahabat yang mereka tinggal di Mekah disuruh pindah apa? Dari Mekah menuju apa? Menuju Madinah. Ya. Yang mana dulu para sahabat itu mereka kampungnya di kota Mekah. Mereka lahir besar di sana, keluarganya di sana, rumahnya, usahanya, harta bendanya semua di kota Mekah.
kemudian disuruh pindah, bayangkan. Ya. Bayangkan antum ya, sudah betah misalnya di mana ini, di Wonosari ya, tiba-tiba disuruh pindah gitu. Ya. Itu kan berat. Padahal harta benda kita di sini, keluarga kita di sini, rumah kita di sini. Ya. Disuruh meninggalkan itu berat. Ya. Sudah gitu harus keluar dari kota Mekah menuju Madinah yang jaraknya itu jauh. Bagi mereka yang sudah pernah umroh atau haji tahu, dari Mekah ke Madinah itu bisa 4 jam, 5 jam, bahkan 6 jam. Itu pun naik apa? Naik bis. Dan naik bis saja capek, ya. Punggung itu rasanya apa? Rasanya kalau kata orang Surabaya kemeng gitu. Kalau kata orang sini apa? Kemeng juga ya. Nah, ya. Kemeng capek, ya. Padahal cuma duduk di bis, itu saja capek. Ya. Bayangkan dulu para sahabat, mereka jalan kaki, bayangkan. Ya. Dan jalan kakinya itu di tengah gurun, ya. Bukan seperti di Wonosari ini masih banyak pohonnya. Ya. Makanya kalau orang ya dari Arab sana ke sini, wah ini hutan begitu. Padahal ini sudah bukan hutan lagi begitu ya. Sudah kota ini Wonosari ini, ya. Tapi melihat pohonnya begini, wah, gobat katanya. Ini hutan ini begitu. Ya. Karena di sana gersang batu, panas, ya. Itu pun apa? Berjalan. Yang punya harta ya lumayan naik onta. Itu pun resikonya besar. Kalau sampai ketangkep, maka bisa disiksa, bahkan paling parah bisa dibunuh. Ya. Jadi hijrah ini adalah ibadah yang ringan atau gampang? Ringan atau gampang? Berat. Ya. Jangan ringan, gampang, ya. Berat. Ya. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh suatu ibadah yang berat. Ya. Resikonya besar. Tapi kalau niatnya itu melenceng, ya, ibadah yang demikian beratnya, pengorbanannya demikian besarnya, resikonya juga demikian mengerikannya, kalau niatnya itu melenceng, ditolak sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menunjukkan apa? Amal-amal ibadah lain pun demikian. Kalau amal ibadah tersebut, apalagi amalnya ya lebih mudah dari itu, ya. Seperti kita sekarang ini kan dibanding hijrah masih nggak ada apa-apanya kan, cuma dari rumah ya jalan atau naik kendaraan, naik motor ke sini, duduk ya kan, paling cuma kemeng karena duduk saja begitu, dan ustadznya bikin ngantuk, itu saja beratnya, ya. Nggak ada resikonya apa-apa, ya. Maka ya kalau sampai niatnya itu melenceng, maka lebih mudah untuk tertolak gitu. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, diterima tidaknya semua amalan tergantung dari apa? Dari niatnya, ya. Dan hijrah ini cuma contoh, bisa kita kiaskan ke seluruh ibadah, ya. Barang siapa yang sholatnya, zakatnya, sedekahnya, puasanya, hajinya, umrohnya, baca Qur'annya, hafalan hadisnya, dan lain sebagainya, karena Allah dan Rasulnya, ikhlas tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, maka semuanya diterima dari sisi Allah. Namun sebaliknya, barang siapa yang sholatnya, zakatnya, sedekahnya, puasanya, hajinya, umrohnya, dakwahnya, bacaan Qur'annya, zikirnya, dan lain sebagainya, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ya ingin dipuji orang, karena ingin dilihat orang, karena sungkan sama ustadz misalnya, karena ya dan karena lainnya, maka bisa jadi amalan tersebut semuanya tertolak, ya. Dan ini berat, ya. Makanya masalah niat ini masalah yang penting.
Bayangkan kalau antum sekalian sudah capek-capek bekerja, ternyata tertolak begitu, nggak dapat apa? Tidak dapat imbalan pahala. Ya, misalnya antum, ya, kita kasih permisalan pekerjaan di dunia misalnya, antum misalnya tukang masak, ya, punya catering misalnya, punya apa namanya, istilahnya tukang masak begitu ya. Ada orang pesan masakan, Pak pesan masakan 100 kotak misalnya, pesan nasi 100 kotak. Sudah kita kerjakan, dimasak, ya, kemudian sudah diberikan, dimakan, ya, kemudian maaf Pak ya, tidak ada bayarannya begitu, ya. Ternyata apa? Ternyata tidak dibayar, ya. Kira-kira antum tersenyum atau tertawa? Ya, akan marah, ya kan? Ini sudah capek-capek, sudah keluar modal, keluar ini, nggak dibayar lagi, bayangkan. Ya, nah jangan sampai ini kejadian di akhirat. Ya, sudah sholat, ya, sudah ngaji tiap hari, ya, sudah, ya, puasa, ya, ternyata ketika di akhirat, maaf, tidak ada pahalanya. Bayangkan, ya, apa kita nggak, kalau kata orang Surabaya, nggak getun, ya, kalau bahasa sini apa? Ya getun juga ya, sama berarti, ya. Apa kita nggak kecewa, ya, kecewa. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, di sini pentingnya apa, kita memperhatikan masalah niat, ya. Kemudian kandungan yang kedua, tadi kandungan yang keberapa? Yang pertama. Apa kandungan pertama tadi? Semua amalan diterima tidaknya tergantung dari niatnya, ya. Kemudian kandungan yang kedua, semua amalan, ya, innamal a'malu binniyat, semua amalan ganjaran yang akan diperoleh tergantung dari niatnya. Ya, semua amalan ganjaran yang akan diperoleh tergantung dari apa? Dari niatnya. Ya. Makanya kalau kita baca kelanjutan hadis tadi, ya, innamal a'malu binniyat. Selanjutnya apa? Kelanjutannya apa? Ya, wa innama likulli imri'in manawa. Ya. Semua amalan tergantung dari niatnya, dan bagi setiap pelaku, bagi setiap orang, ganjaran sesuai dengan apa yang dia niatkan. Ya. Menunjukkan apa? Bahwasannya ketika kita beramal, ya, ketika kita beramal ibadah, yang kita harapkan adalah ganjaran pahala, ya. Namun ternyata ketika kita ibadah, seseorang itu bisa dapat pahala, tapi ternyata juga bisa dapat dosa. Seseorang ketika dia beramal bisa dapat surga, tapi ternyata juga bisa jatuh ke dalam neraka. Ya. Orang sholat, ya, dengan sholat itu bisa jadi dia masuk ke dalam surga, ya. Tapi ternyata bisa juga gara-gara sholat terjatuh ke dalam neraka. Loh, kok bisa Pak Ustadz? Ya. Kok bisa orang sholat malah jatuh ke dalam neraka? Kok bisa orang ibadah malah jatuh ke dalam neraka? Ya. Maka orang bisa dapat pahala, tapi ternyata juga bisa dapat dosa, tergantung dari niatnya. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengabarkan, salah satun awwalu man yuqda yaumal qiyamah, ada 3 golongan yang pertama kali akan dihakimi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ya. Dalam riwayat ini disebutkan
salah satu awwalu man tus'ar bihimun nar, 3 golongan yang pertama kali dipakai untuk menyalakan api neraka. Berarti 3 golongan yang pertama dimasukkan ke dalam, dilemparkan ke dalam neraka. Waliyatubillah. Siapakah ketiga golongan ini? Apakah penjahat kejam, ya, pembunuh kejam? Apakah maling kelas kakap, koruptor? Ya, bukan. Ya. Apakah pezina? Ya, ternyata bukan. Ya. Justru ketiga golongan ini adalah orang-orang yang secara zahir melakukan amal soleh. Ya. Yang pertama, rajulun ustusyhida, seseorang yang mati di medan peperangan, mati syahid. Ya. Fa'utiya bihi, maka didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa'arrafahu ni'amahu fa'arrafaha, ditampakkan nikmat-nikmat Allah kepadanya, dia pun mengakuinya. Kemudian ditanya oleh Allah, itu amal, itu nikmat-nikmatku dipakai apa olehmu? Ya. Diberikan kekuatan, ya kan? Badan yang kuat, larinya cepat, bisa bela diri, bisa loncat, ya, bisa naik pohon, bisa naik kemana-mana, ya, kayak ninja begitu, ya, bela diri begitu, bisa banting orang, ya. Itu dipakai untuk apa? Ya, dikasih otak yang cerdas, pinter strategi perang dan lain sebagainya. Dipakai untuk apa? Maka dia pun menjawab, qataltu fika hatta ustushhidu. Saya berperang di jalanmu ya Allah, untukmu ya Allah, sampai saya meninggal dunia mati syahid. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Walakinnaka qatalta liyuqal fulan jari, akan tetapi kamu berperang tujuannya adalah agar dipanggil fulan sang pemberani, fulan pahlawan, fulan asyahid. Ya. Makanya Imam Bukhari menyebutkan bab la yuqal fulan syahid, tidak boleh dipanggil fulan asyahid. Ya, boleh kita mendoakan mudah-mudahan mati syahid, tapi jangan sampai menjazmkan, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Akhirnya dia pun disyarat di atas wajahnya, faulqiya finnar, dan dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang kedua, rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'an. Seseorang, nah ini cocok untuk, ya, para santri dan juga yang sedang berbicara di depan antum sekalian. Ya. Orang yang dia belajar ilmu agama dan mengajarkannya dan menghafal Quran. Ya. Maka dihadirkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, diperlihatkan nikmat-nikmat Allah kepadanya. Dia pun mengakuinya. Diberikan kecerdasan, hafalan kuat, baru baca, ya, sekali langsung hafal. Diberikan suara yang indah, diberi kemampuan untuk berceramah. Dipakai untuk apa itu? Maka dia menjawab, ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu fika. Saya belajar ilmu agama ya Allah, saya mengajarkannya, berdakwah untukmu ya Allah. Wa qara'tu fikal Quran, dan saya baca Quran, saya menghafalnya siang malam untukmu ya Allah. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, kamu dusta, kamu bohong. Walakinnaka ta'allamtal ilma wa 'allamtahu liqal fulan alim. Tapi kamu belajar ilmu agama, mengajarkannya agar dipanggil fulan alim, fulan ustad, fulan kiai, fulan ajengan dan lain sebagainya, waliyatubillah. Ya. Wa qad qil, dan itu sudah dikatakan, orang-orang sudah mengakui, sudah didapatkannya. Ya. Wa qara'tal Qur'an, dan kamu membaca Al-Quran tujuannya agar dipanggil fulan qori, fulan bacaannya masya Allah, fulan imam masya Allah. Ya. Maka dia pun diseret di atas wajahnya dan dilemparkan ke dalam neraka. Orang yang ketiga, rajulun wasa'ahullah, seseorang yang diberikan kelapangan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ditampakkan nikmat-nikmatnya, dia pun mengakuinya.
Dipakai untuk apa itu kenikmatan harta yang demikian banyaknya? Maka dia pun berkata, ya Allah, tidak ada suatu jalan pun yang kau ingin aku berinfak di dalamnya, pasti aku berinfak. Ya. Ada kain celeng masuk, ya, proposal langsung transfer, ya. Ini untukmu ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kadzabta, kamu dusta, bohong. Akan tetapi kamu berinfak, berderma, tujuannya adalah agar dipanggil fulan dermawan, masya Allah. Ya. Waqad kil, dan itu sudah kamu dapatkan. Diseret di atas wajah, dilempar ke dalam neraka, waliyadzubillah. Maka ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. 3 orang ini secara zahir mereka beramal solih dan diakui oleh manusia, orang ini pemberani, masya Allah, pahlawan, orang ini ustadz, masya Allah, seorang alim, orang ini dermawan, masya Allah. Tapi karena niatnya yang melenceng, ya, maka justru masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Ya. Maka ini menunjukkan apa? Pentingnya kita menjaga niat dalam ibadah. Ya. Kemudian bisa jadi itu, ya, semua amalan ganjarannya tergantung dari niatnya. Jadi bisa dapat pahala, bisa dapat dosa. Kalau riya dapat dosa. Ya. Makanya ketika antum sedang sholat, Allahu Akbar, asalnya ikhlas. Kemudian datang Ustadz Gunarto, tambah ikhlas gitu ya. Nah, ini bahaya, ya. Ini bisa menjadi asyirku al-khafi, ya. Syirik yang tersembunyi, ya, tanpa terasa. Maka harus berhati-hati, ya. Ketika berdakwah, ketika baca Quran, menjadi imam, harus terus menjaga apa? Niat. Karena melenceng sedikit saja, asalnya pahala menjadi dosa, ya. Dan yang sama-sama mendapat pahala, ya, bisa jadi kita ini sama-sama sekarang hadir di sini, ya. Antum semua bersebelahan, ya, sama temannya, tapi bisa jadi pahalanya beda-beda. Ada yang satu dapat pahalanya 100, ada yang cuma dapat 50, ya. Ada yang bisa jadi minus 10, ya. Kadang-kadang ngangguin temannya terus begitu, ya. Maka ini pahala pun bisa berbeda-beda. Bisa jadi sholat jamaah bareng nih, ya. Sholat asar bareng bersebelahan. Yang satu dapat pahala penuh, bahkan berlipat-lipat, bahkan bonus-bonusnya. Yang satu cuma dapat separuh, seperempat, ya. Kenapa? Gara-gara niatnya, ya. Makanya Al-Imam Abdullah bin Mubarak rahimallahu ta'ala, beliau pernah berpesan, ruba amalin saghirin tu'adzimuhun niyah wa ruba amalin kabirin tusaghiruhun niyah. Betapa banyak amalan yang kecil di mata manusia menjadi besar pahalanya di sisi Allah, gara-gara apa? Niatnya. Dan betapa banyak amalan yang besar di mata manusia kecil pahalanya di sisi Allah, gara-gara apa? Gara-gara niatnya, ya. Bisa jadi, ya, makanya kita dapati dalam banyak hadis ada amalan-amalan yang sepele, ya. Amalan-amalan yang, ya, amalan itu kecil begitu, tapi ternyata pelakunya masuk ke dalam surga. Misalnya Nabi SAW mengabarkan, ya, saya melihat seseorang dia bernikmat-nikmat di dalam surga. Gara-gara apa? Gara-gara ligusni syajaratin. Karena ada batang pohon, ya, yang dia potong truk begitu. Karena yudinnas, karena mengganggu orang yang lewat, ya. Maka dia dengan ikhlas disingkirkan itu gangguan, subhanallah, ya. Cuma gara-gara satu batang pohon. Makanya pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah meremehkan amal kebaikan sekecil apapun, ya. Meskipun itu hanya dengan
antalqa akhaka biwajhin talik, meskipun hanya dengan berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Ya. Karena orang itu, ya, kalau ada hatinya itu ada permusuhan sama orang lain, ya, antum ketemu sama temannya yang suka membuli, ya kan? Ketika ketemu, kira-kira bisa senyum nggak? Ya, senyum akan kecut, begitu ya. Nggak akan bisa senyum sumringah, kan nggak bisa, ya. Karena apa? Karena berjumpa dengan, ya, hatinya tidak bisa ikhlas, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, jangan pernah meremehkan amalan sekecil apapun. Sedekah meskipun sedikit, membantu orang meskipun dalam sesuatu yang remeh, ya. Karena bisa jadi dengan keikhlasan kita itu menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini pentingnya kita, ya, menjaga niat kita. Dengan keikhlasan sesuatu yang kecil bisa menjadi besar, ya. Dan sebaliknya, amalan yang besar misalnya seperti ini misalnya, atau bahkan lebih, ya. Misalnya membangun masjid, dia menyumbang uang begitu, ya. Atau kajian yang dihadiri oleh ribuan manusia, tapi ternyata hatinya tidak ikhlas, maka bisa menjadi tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hati-hati dengan niat. Ya. Jadi ini yang kedua, ya. Sekarang kandungan yang ketiga. Tadi yang pertama apa? Semua amalan diterima tidaknya tergantung dari niatnya. Yang kedua apa? Semua amalan ganjaran yang akan diperoleh tergantung dari niatnya. Yang ketiga, ya, innamal amalu binniyat, semua amalan berat ringannya, enjoy tidaknya, ya, itu tergantung dari niatnya. Ya. Semua amalan, apakah kita akan bisa menikmatinya atau justru kita akan merasa terbebani, itu tergantung dari niat-niat kita, hati kita ini, ya ikhwan. Ya. Kalau seseorang itu benar-benar niatnya hadir dalam hatinya, dia benar-benar tulus ikhlas, maka amalan itu akan terasa sangat menyenangkan. Ya. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau itu kalau sholat senang sekali, sampai berkata kepada Bilal, ya Bilal, arihna bisalah. Tolong, ya, arihna. Jadi kan kita ini bisa beristirahat, bisa nyaman dengan apa? Dengan sholat. Ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau idza hasabahu amrun, apabila ada perkara yang berat, ya, menimpa beliau, fazya ila sholat, segera beliau sholat. Ya. Bahkan di antara para salaf dahulu ada yang saking khusyuknya sholat, ya, kalau sholat itu sudah khusyuk luar biasa, maka ketika kakinya divonis oleh tabib, ya, oleh dokter saat itu, ini harus dipotong, ini kakinya harus dipotong karena sudah membusuk begitu. Kalau tidak nanti akan bisa berbahaya. Ya. Akhirnya dia pun setuju, ya sudah dipotong aja. Ya. Ketika kita mau kasih obat bius, ya kan, dibius, oh nggak usah kata dia, tidak usah dibius, ya, cukup biarkan saya sholat. Kalau saya sudah bertakbir, monggo silahkan, mau diapakan silahkan, nggak usah pakai bius-biusan, ya. Maka betul, ya, begitu mau dipotong, Allahu Akbar, sudah, ya, langsung apa, digergaji, krek, bayangan, ya. Terus bagaimana beliau? Ya beliau pingsan, ya, namanya digergaji kakinya, ya. Tapi ya levelnya sampai segitu, ya, nggak butuh obat bius, biarkan saya sholat sudah. Ya. Nah, adapun orang sekarang, ya, ketika imamnya panjang, langsung batu-batu, ya. Kenapa? Karena hatinya tidak di situ, hatinya di luar, ya. Makanya batu-batu, ya. Makanya, ya, suatu amalan itu akan menjadi sangat nikmat ketika memang kita niat, ya, akan sangat nikmat, ya. Jangankan amal ibadah,
amalan dunia pun demikian. Ya, amalan dunia, misalnya antum ya, ini adik-adik kalau di rumah misalnya, ya, disuruh sama ibunya, ya, sapu latar gitu, ya, paham ya? Sapu latar artinya apa? Ya, sapu halaman gitu, ya. Ternyata begitu disapu, ya, bukannya tambah bersih, malah tambah buyar begitu, ya, tambah berantakan, ya. Maka ketika Simbo ini datang melihatnya, ibunya datang, kira-kira mengucapkan apa? Ya, Lele, kamu ini nggak niat begitu, ya kan? Karena kalau niat pasti tambah bersih, gitu. Ya. Ada pegawai misalnya disuruh sama bosnya, ini tolong kerjakan, ya. Dikerjakan bukannya tambah beres, malah tambah berantakan, ya. Apa kata bosnya? Wah, kamu ini nggak niat kerja begitu, ya. Karena kalau dia itu niat, pasti ya akan benar-benar dikerjakan. Nah, begitu pula dengan amal ibadah, ya. Makanya ketika kita puasa, ya, Ramadan kan ini tinggal 2 bulan lagi ya, ya. Ketika puasa itu diwajibkan niat malamnya. Kenapa? Karena kalau orang itu dia berniat, maka seluruh tubuhnya pun akan apa? Mengikuti. Sehingga orang itu akan kuat. Kalau antum puasa kan, sahur. Nanti ketika siang hari itu lemes, tapi kuat sampai apa? Sampai maghrib. Nah, orang-orang yang mereka di luar Islam itu bingung loh, orang Islam ini, orang Muslim ini kok bisa puasa ya, kok kuat? Dari subuh sampai maghrib nggak makan. Ya, mereka bingung kenapa? Karena mereka tidak memahami konsep niat ini. Ya. Dan kita sendiri merasakan. Coba kalau antum ya pagi-pagi ya nggak makan sampai siang, tapi nggak niat puasa, ya dilarang sama ustaznya, nggak boleh makan sampai nanti maghrib, ya pasti begitu jam 9 sudah, wah aduh nggak kuat Pak Ustaz, gitu. Karena nggak niat puasa, ya. Jadi beda antara seseorang yang dia sudah niat dari malamnya dengan yang tidak, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Di sini pentingnya kita niat, ya. Jangan pernah meremehkan yang namanya apa? Niat. Kenapa tadi? Yang pertama, ya, semua amalan diterima tidaknya tergantung dari apa? Niatnya. Yang kedua, semua amalan ganjaran yang akan didapatkan tergantung dari niatnya, ya. Dan yang ketiga, semua amalan berat tidaknya, nikmat tidaknya tergantung dari niatnya, ya. Jadi semua tergantung dari niat, ya. Dan jangan kita meremehkan niat. Kenapa? Karena ketika kita baru niat itu sudah dapat pahala, ya. Jadi antum baru saja niat kebaikan itu sudah dapat pahala. Kata siapa Pak Ustaz? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Beliau pernah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikat pencatat amal. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza hamma 'abdi bihasanatin." Apabila hambaku ini sudah bertekad, sudah berniat mau melakukan suatu amal soleh kebaikan, maka tulislah baginya satu kebaikan. Ya. Fa'inamilaha, kalau dia mengamalkannya, tulislah 10 sampai 700 kebaikan. Ya. Jadi begitu kita niat saja itu sudah dapat pahala. Ya. Rugi apa enggak? Ya, kita berniat enggak rugi sama sekali. Belum mengeluarkan tenaga, belum mengeluarkan waktu, belum mengeluarkan apa-apa, enggak ada, cuma modal niat saja. Ya. Tapi coba siapa di antara kita yang ketika tadi subuh sudah meniatkan hari ini beramal soleh. Hari ini saya mau ya baca Quran sekian juz. Hari ini saya mau murajaah. Hari ini saya mau dzikir. Hari ini saya mau sedekah. Hari ini saya mau sholat. Siapa yang tadi pagi sudah yang memanage niatnya dari pagi begitu? Ya.
jarang sekali. Ya. Maka inilah pentingnya niat. Ya, para ulama kita dahulu, mereka adalah orang yang ini hati ini penuh dengan niat kebaikan. Itu hati yang hidup. Ya. Jangan sampai kita itu jadi orang mau niat saja bingung. Aduh, saya mau niat kebaikan apa ya? Bingung, padahal kebaikan banyak. Mau dzikir, ya, mau sedekah, ya, mau jenguk orang yang sakit, ya kan? Mau majelis taklim, mau baca bukunya ulama, ya kan? Itu semua kebaikan. Mau berbakti kepada orang tua, mau telepon orang tua, itu semua kebaikan. Jangan sampai apa? Mau niat apa ya? Saya bingung ini. Karena tidak terlatih niat, bayangkan. Ya. Maka hati kita ini harus dilatih. Ya. Jangan sampai hati ini kosong. Kemudian apa? Ya. Akhirnya kita kehilangan banyak sekali pahala. Harusnya bisa dapat banyak pahala, ya. Ternyata akhirnya tidak dapat apa-apa. Ya. Maka semudah itu sebenarnya. Ya, kita niatkan, kita di al-azmu wal qasdu wal iradah, kita tekadkan saya mau apa? Oh, saya mau baca Quran, ya. Lillahi ta'ala, ya, agar saya mendapatkan pahala, satu hurufnya 10 kebaikan, ya. Niatkan dari dalam hati kita, ya, itu sudah tercatat, ya, kawan. Ya, sudah tercatat, yakin, ya. Dan bisa jadi, ya, bisa jadi kita itu sudah niat, ternyata karena suatu udzur tidak terlaksana. Ya, sudah niat, ya, ternyata karena udzur, ya, karena ada kewajiban lain atau karena sakit ataupun yang lain, ya, ternyata tidak terlaksana niat-niat tadi, ya. Terus bagaimana? Wah, tidak apa-apa, ya. Pertama sudah dapat pahala tadi niat saja, ya. Kalaupun tidak terlaksana karena udzur, bisa jadi kita tetap mendapatkan pahalanya full, ya. Bisa jadi tetap mendapatkan pahalanya secara penuh, padahal tidak mengerjakannya. Loh, kok bisa Pak Ustaz? Bisa, ya. Nabi SAW memberikan, ya, contoh-contoh. Di antaranya kata Nabi SAW, idza awar rajulu ila firashihi, apabila seseorang mau tidur, ya, jangan dipraktekkan sekarang, ya, nanti malam, ya. Apabila seseorang dia mau tidur, jangan dipraktekkan sekarang. Karena kalau dipraktekkan sekarang, kapan jadi ulamanya, ya? Setiap ustadznya innal hamdalillah, dia malah bismika Allahumma bismika, ya. Waduh, ya. Ustadznya subhanakallahumma bihamdika, dia alhamdulillahilladzi ahyana. Wah, ya. Kapan jadi ulamanya, ya. Maka, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza awar rajulu ila firashihi, apabila seseorang dia berangkat ke ranjangnya, mau tidur di malam hari, wa huwa yanwi an yaquma minal laili liyusalli, dan dia berniat ketika mau tidur itu dia niatkan, ya Allah, nanti malam saya ingin bangun, ya Allah, bangun malam sholat tahajud 11 rakaat. Dia niatkan, ya. Maka ini menjadi salah satu tips bagi mereka yang ingin, ya, istiqomah tahajud di malam hari. Niatkan, ya, niatkan sebelum tidur. Karena apa? Innamal amalu, semua amal tergantung dari niatnya, ya. Bisa kita bangun atau tidak, ya, tergantung dari niatnya. Apakah diterima sama Allah tidak? Tergantung dari niat kita. Kalau niat kita tulus, insya Allah, ya. Maka apabila seseorang dia mau berangkat tidur dan dia berniat dalam hatinya untuk bangun di malam hari untuk sholat malam, ternyata apa yang terjadi? Ghalabathu ainuhu hatta yusbiha, matanya mengalahkan dia sampai pagi-pagi, sampai subuh, ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru bangun dia, ya. Kira-kira masih boleh tahajud atau tidak? Masih boleh tahajud? Tidak boleh, karena sudah habis waktunya, ya.
Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kutiba lahu mislu ma nawa wa kana naumuhu shadaqatan min rabbih. Maka ditulis baginya pahala seperti apa yang dia niatkan. Niat tahajud 11 rakaat, ya Allah, ditulis tahajud 11 rakaat, bayangkan. Ya. Ditulis baginya seperti semisal apa yang dia niatkan. Wa kana naumuhu shadaqatan min rabbih, dan tidurnya adalah sedekah dari Rabbnya. Ya. Jadi dia ngorok ngiler, ya, lihat bangun ditulis 11 rakaat. Ya. Wah, kalau gitu saya di kelas tak tidur aja Pak Ustadz, insyaallah tulus ya. Nggak ada kalau di kelas ya, kalau tidur ya dilempar gitu ya. Jangan sampai apa? Tertidur dalam kelas ya. Maka ikhwan fillah ya, syahidnya adalah apa? Ketika seseorang itu dia sudah niat, ternyata ya karena namanya manusia ya, dia mungkin capek, lemah ya, akhirnya tertidur, tapi Allah tahu orang ini tulus ikhlas, maka Allah gratiskan ya. Meskipun tidur tetap ditulis berapa? 11 rakaat gitu. Ya. Ini artinya apa? Artinya hendaknya kita hidupkan hati kita ini dengan niat-niat kebaikan, ya. Niatkan misalnya, ya Allah saya pengen haji ya Allah misalnya, ya. Tapi Pak Ustadz saya tidak punya uangnya, nggak cukup, ya nggak apa-apa, niatkan saja. Apa salahnya, ya? Kita lakukan apa yang kita mampu, ya. Mampunya ya menabung berapa yang kita mampu, ya sudah, ya. Tapi Pak Ustadz nanti kalau ada yang sakit kepakai tabungannya, ya. Anak sekolah kepakai tabungannya, ya nggak apa-apa, ya sudah, mau gimana lagi, ya. Yang penting adalah ketulusan kita. Bisa jadi tiap tahun seseorang itu ditulis naik haji, Pak. Gara-gara apa? Dia memang benar-benar rindu untuk bisa berangkat. Jangan pernah meremehkan yang namanya niat, ya. Makanya ilmu tentang niat ini luar biasa. Sampai para ulama mereka berharap seandainya ada yang benar-benar mengkhususkan diri untuk ya membahas masalah tersebut. Selalu mengingatkan masalah ini, karena semua tergantung dari niatnya. Ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini jam berapa ini ya? 17.14 ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Di sini pentingnya niat. Tapi sekali lagi niat ini harus tulus ya. Harus jujur gitu. Ya. Karena Allah tahu mana yang jujur, mana yang tidak. Mana yang niatnya itu asli, mana yang niatnya itu KW. Ya, palsu. Ya, Allah tahu. Ya. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai di dalam sunannya, ketika ada seorang Arab Badui masuk Islam, wattaba'ar Rasul, dia pun ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengikuti beliau. Ketika hijrah, maka si Badui ini pun dititipkan oleh Rasul kepada para sahabat ikut hijrah. Kemudian ketika terjadi peperangan, ya, maka si Badui ini diperintah oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Badui, kamu saya tugaskan jaga di belakang. Kalau ada musuh nyerang dari belakang, kamu yang mempersiapkan. Ya. Maka si Badui ini kecewa, Pak. Kecewa, ya di belakang. Ya. Musuhnya di depan kok. Ya. Tapi karena ini perintah Rasul, samina wa ta'na. Ya. Maka kemudian terjadilah perang. Ya. Perang. Ya. Selesai perang, kaum muslimin menang, mendapatkan ghanimah. Maka Rasulullah SAW pun membagi ghanimah, ya, termasuk bagiannya si Badui tadi. Rasulullah SAW titipkan, ini ya, tolong kirimkan si Badui di belakang, dia jaga di belakang tadi. Dikirimkan oleh para sahabat, ya, ini bagianmu. Ya, loh, apa ini? Kaget dia. Ya, hadhihi qismatun qasamah Nabi sallallahu alaihi wasallam laka. Ini bagian yang dibagi sendiri oleh Rasulullah SAW untukmu. Khudha, ambil. Maka diambil oleh si Badui, ya, dibawa ke hadapan baginda Rasulullah SAW, ditaruh,
Ya Rasulullah, ma hadza? Wahai Rasulullah, apa ini? Mali hadza taba'tuka, saya mengikutimu, saya ittiba kepada sunnahmu bukan untuk ini. Ya. Akan tetapi saya mengikutimu ya Rasulullah, ittiba kepada sunnahmu adalah biar saya berperangnya di depan, bukan di belakang, di depan. Saya memerangi musuh, musuh pun memerangi saya. Kemudian saya dipanah di sini ya Rasulullah. Kemudian saya mati, faudkhilal jannah. Kemudian saya pun dimasukkan ke dalam surga. Itu cita-cita saya Rasulullah. Ya. Maka Nabi SAW beliau manusia biasa, ya, yang beliau manusia pilihan karena mendapatkan wahyu. Tapi beliau tidak tahu isi hati orang ini seperti apa, kecuali Allah memberitahukan kepada beliau. Maka ya di situ beliau hanya memberikan sebuah kaidah. Ini kaidah ini penting sekali dalam hidup kita. Harus kita camkan setiap saat, ya, dalam niat-niat kita. Ya. Yaitu Nabi SAW bersabda, "In tasduqillaha yasdukka." Kalau kamu jujur sama Allah, Allah pasti akan membenarkanmu. Ya. Ini diingat ini penting sekali. Sekarang. In tasduqillaha yasdukka. Kalau kamu jujur sama Allah, Allah pasti akan membenarkan dirimu. Ini jadikan prinsip dalam hidup kita, Pak. Ya. Kalau kita jujur sama Allah, Allah akan menyanyiakan. Ya. Nah, kemudian setelah itu terjadi perang lagi. Nah, sekali ini jagoan kita ini, si Badu ini dia di depan. Ya. Maka terjadi perang, ya. Selesai perang. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat satu persatu ya jenazah, dilihat loh, ahu, ya. Apakah ini si Badu yang itu? Iya ya Rasulullah, subhanallah. Ya. Ketika dilihat jenazahnya telah meninggal dalam keadaan dipanah. Di mana? Di tempat dia menunjuk. Di sini ya Rasulullah. Ya. Persis di mana dia menunjuk, tidak meleset sedikit pun, 1 senti saja enggak. Ya. Maka intasdukillah, kalau kamu jujur, Allah pasti akan membenarkanmu. Benar ternyata. Di sini ya Rasulullah, terpanah persis di tempat dia menunjuk, subhanallah. Ya. Maka begitu pula, ya, ketika antum ya ada di sini, antum menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Belajar karena ingin mengangkat kejahilan dari diri kita, mengangkat kejahilan dari orang-orang di sekitar kita, ya. Untuk bagaimana beribadah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar jujur, Allah akan memberikan ilmunya. Ya. Maka ya, ittaqullah yu'allimukumullah, ya. Maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini ya baru sedikit dari apa yang bisa kita bahas tentang niat. Dan insya Allah masalah niat ini sebagaimana disampaikan oleh Ustadz Agus, ya, niat ini gampang diucapkannya, ya, ikhlas itu gampang sekali kita ucapkan, tapi yang susah adalah untuk mengamalkannya, ya, paling susah. Makanya para salaf kita dahulu mengatakan, ma'alajtu syai'an asyadda ala nafsi min niyati. Tidaklah saya meluruskan sesuatu yang lebih berat pada diri saya daripada niat saya. Itu paling berat sudah. Ya. Para salaf lain mengatakan, laisa syai'un a'azzu fid dunya minal ikhlas. Tidak ada yang lebih sulit ditemukan di dunia ini, lebih jarang daripada keikhlasan. Kenapa? Karena manusia itu, kita semua, ya, manusia itu pada dasarnya tidak ikhlas, ya. Kita itu senangnya dipuji, betul nggak? Kita senangnya dilihat orang, kita senangnya dieluk-elukan, ya, disanjung-sanjung, betul? Ya, betul. Ya. Hanya, ya, tidak ada keikhlasan dalam jiwa manusia, itu tidak ada. Ya. Oleh karena itu ketika kita mau mengikhlaskan, itu benar-benar berat. Ya, benar-benar apa? Berat. Ya, maka ya mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufiknya kepada kita sekalian. Ya, insya Allah mudah-mudahan bisa kita bahas di ya tempat yang lain tentang
bagaimana kiat-kiat untuk kita bisa mengikhlaskan niat kita, ya. Ini mungkin yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk sisa waktu diberikan kesempatan bagi jamaah untuk bertanya dan akan dijawab oleh Ustadz, gitu. Ya, mudah-mudahan kita bisa menjawabnya sesuai dengan ilmu kita, ya. Monggo silakan jika memang ada pertanyaan dari para hadirin sekalian. Wallahu ta'ala alam. Baik, silakan bagi para jamaah jika ingin bertanya langsung kepada Ustadz, silakan. Mungkin kami beri satu atau dua pertanyaan. Monggo silakan Bapak di belakang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Nama saya Budi Arjo, tinggal di depan masjid ini. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Begini Ustaz, memang berat untuk menjaga niat ini. Kami sering mengalami ini, tetapi begini. Pada saat seseorang melakukan ibadah haji atau umroh, kemudian membuat video atau selfie di tanah suci, kemudian kita kirim ke Indonesia supaya orang itu dilihat dan sebagainya. Ini Yusewu. Kalau niatnya sebetulnya tidak, niatnya hanya ingin supaya orang yang melihat video kami itu bisa ikut ke lain waktu, bisa menunaikan juga ibadah haji maupun umroh. Tapi ini susah untuk menjaga ini supaya istiqomah. Kami mohon kiat-kiat. Nah, kemudian yang kedua, termasuk mengirimkan foto-foto kegiatan Islami di grup-grup. Niat kita ingin syiar Islam. Kita kirim ke grup sana, ke grup GB kegiatan kita. Ini juga susah kita untuk atau berat lah untuk menjaga ini. Niat saya itu ikhlas atau tidak, ini susah. Oleh karena itu mohon kiranya berikan kiat-kiat untuk menjaga niat. Terima kasih. Waktu kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Budi Harjo, ya. Jazakumullah khairan atas pertanyaan disampaikan. Yang pertama tadi, bagaimana ketika kita haji maupun umroh, kemudian mengirimkan video atau foto-foto ke tanah air, ya, maka secara asal, ya, dalam ibadah-ibadah, khususnya bukan ibadah yang wajib, ya, ya. Artinya yang ibadah-ibadah yang memang bisa kita sembunyikan, kita sembunyikan. Ya, kita berusaha untuk tidak menyebar-nyebarkannya, kita tidak menampakkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man istata'a minkum an yakuna lahu khibun falyaf'al." Barang siapa di antara kalian yang bisa memiliki amalan yang tersembunyi, yang tidak ada orang lain mengetahuinya, hendaknya dia lakukan. Artinya motivasi, ayo kita miliki amalan yang tersembunyi memang. Dan ini yang dilakukan oleh orang-orang soleh sebelum kita, ya, para salaf dahulu, para ulama, mereka menyembunyikan amal-amal soleh mereka. Ada yang biasa menangis di malam hari, ya. Ketika dia sedang menangis, tiba-tiba terdengar langkah orang di luar rumahnya, ya. Maka dia asalnya pilek-pilek, kemudian mengatakan ma'asyad zukam. Wah, ini flu-nya luar biasa beratnya, gitu, ya. Biar tidak, ya, disangka dia sedang menangis, gitu. Nanti, wah, orang ini masya Allah tangisannya, wah, dia orang yang takut sama Allah, takut dia, gitu, ya. Di antara para sahabat ada yang berpuasa selama berpuluh-puluh tahun, ya, tidak diketahui oleh istrinya sendiri, nggak tahu, bayangkan, ya. Jadi ketika dari rumah dia bawa makanan yang disiapkan istrinya,
Di jalan disedekahkan, maka orang di pasar menyangka oh dia sudah makan di rumah. Ya. Begitu pula ketika dia di di pasarnya, dia disiapkan makanan, dia di tengah jalan diberikan, istrinya menyangka suaminya sudah makan di tempat kerjanya. Ya. Bayangkan selama bertahun-tahun tidak tahu suaminya sendiri adalah berpuasa. Ini kan suatu yang di luar, yang nggak mungkin begitu. Ya. Ada di antara para ulama kita ketika di pagi hari itu bersemangat begitu, ngobrol apa begitu, ya. Maka murid-muridnya tahu gurunya ini pagi-pagi semangat itu biar tidak semalam guru kita ini semalaman tahajud terus ini tiap malam, kuat tahajudnya gitu. Ya. Karena kalau orang semalaman biasanya kan paginya apa? Ngantuk, lemes, ya. Pak, kenapa lemes? Tahajud semalaman gitu kan. Ya. Maka justru para ulama kita mereka berusaha untuk menyembunyikan amal-amal mereka. Kenapa? Karena amalan yang tersembunyi ini lebih dekat kepada keikhlasan. Ya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antara 7 golongan yang akan dinaungi nanti di hari kiamat. Sab'atun yudhillumul fi dhillih yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya di hari ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya adalah apa? Atau 2 golongan ya. Yang pertama adalah rajulun tasaddaqu bi sadaqatin fa akhfaha. Orang yang bersedekah dengan suatu sedekah fa akhfaha, dia sembunyikan. Hatta la ta'lama shimaluhu ma anfaqat yaminuh, sampai tangan kirinya tidak tahu apa atau berapa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Padahal kalau kita pikir tangan kiri sama juga sama satu badan, satu akal ya toh? Ya. Antum garuk-garuk kira tangan kiri tahu nggak? Tahu satu badan, ya kan? Meskipun di sini garuk-garuk pasti tahu itu. Tapi di sini kinayah menunjukkan benar-benar menjaga kerahasiaan amalannya itu. Ya. Kalau tangan saja nggak tahu, maka yang sebelah apalagi itu tetangga orang-orang lain nggak akan tahu. Gitu. Ya. Kemudian yang golongan terakhir warajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah, dan seorang laki-laki yang dzakarallaha khalian, dia berzikir khalian, sepi sendiri, fafadat ainah, kemudian dia menangis. Ya. Antum kalau ustadznya sedang membahas misalnya masalah kematian atau bakti kepada orang tua, nangis kalau maka banyak jamaah pun Pak Ustadz nangis juga, bisa nangis begitu. Ya. Malah kalau nggak nangis malu begitu kan. Saya juga nangis saja begitu. Ya. Nah, ini kalau rame-rame ya mungkin karena terbawa suasana atau karena ustadznya Masya Allah begitu ya. Tapi ketika antum sendirian di tengah malam kemudian menangis sendiri, mengingat dosa-dosa, mengingat akhirat, ya. Ini tangisan ini nggak dibuat-buat, ya, pasti tulus. Ya. Kuncinya apa? Rahasia. Ya. Rahasiakan amal-amal kita. Makanya tadi pesan Nabi, barang siapa yang sanggup, yang bisa punya amalan tersembunyi, usahakan semampu, ya. Dan amalan-amalan yang tersembunyi ini biasanya nanti akan ditampakkan setelah kita meninggal. Gak usah takut, ya. Seperti Ali Zainal Abidin, ya. Beliau itu biasa setiap malam memikul karung isinya makanan, gandum, ya. Kemudian datang ke rumah-rumah orang miskin, tok-tok, ya, ditaruh di depan rumahnya, ya. Maka ya, dan juga disebutkan dalam lain di masjid itu ya ada tempat air, maka beliau isi airnya begitu ya.
Sehingga orang ketika datang subuh ya dari rumah sudah ada air, tinggal wudhu begitu. Maka setelah beliau meninggal dunia, orang yang memandikan ya melihat bekas hitam di pundak beliau. Ya. Ini ada bekas. Oh, ini bekas suka mengangkat ya benda berat setiap hari sampai bekas, bayangkan. Berpuluh-puluh tahun beliau lakukan. Ya. Ketika beliau sudah meninggal, ya, orang-orang miskin ini loh, biasanya ada beras depan pintu, kalau sekarang nggak ada ya, gitu, ya. Kamu masih dapat nggak? Enggak. Oh, itu bapak itu sudah meninggal, subhanallah. Ya, rahimallahu taala, begitu didoakan. Ya, Allah nggak akan nyanyiakan keikhlasan itu, luar biasa. Ya, orang datang ke masjid, ya, sudah ya buru-buru loh, airnya habis begitu. Wah, siapa nih nggak ngisi begitu, ya. Ternyata diingatin, oh ternyata semeninggalnya bapak fulan itu sudah nggak ada air lagi. Oh berarti gitu, ya. Tapi ya itu butuh perjuangan. Ya makanya tadi Pak, ya termasuk ketika kita ya mengirimkan foto, kalau memang foto itu untuk keluarga kita saja, ya, agar mereka tenang di rumah. Ini loh bapak aman, sehat, ya. Kita mengirimkan video sehat, insya Allah tidak ada masalah, ya. Tapi kalau disebarkan ke grup-grup, ya, kita ada 10 grup, semuanya kita share, ya. Alhamdulillah saya sudah sedekah Rp 2000 di masjid ini misalnya. Wah, ini bahaya ini. Ya. Terus anak-anak muda sekarang, ya kan, sudah sedekah apa? Ya, alhamdulillah sudah membaca surat Al-Kahfi misalnya. Di like, wah senang ketika di like kan. Akhirnya ya melenceng tadi. Maka kita harus berhati-hati. Kalau bisa kita sembunyikan, kita sembunyikan. Ya. Tapi kalau emang amalan yang fardu harus ditampakkan, ya tampakkan, mau gimana lagi? Ya, misalnya sholat berjamaah ke masjid begitu. Mas, kok nggak pernah ke masjid, Mas? Saya takut riya. Ya, hari gini takut riya, ya sholat jamaah begitu. Sholat jamaahnya memang harus ke masjid begitu kan? Ya. Ya harus ditampakkan. Nah terus gimana riyanya? Ya harus dijaga niat kita begitu. Ya, Pak, kenapa kok nggak berangkat haji? Wah, saya itu nggak mau sama kayak bapak itu jadi riak dia. Wah, ya. Lanjut dengan sama saja, nggak haji juga nggak melaksanakan kewajiban begitu. Ya, maka namun pada amalan-amalan yang sifatnya adalah mandub, ya sunnah, ya sedekah sunnah, ya puasa sunnah, ya nggak usah disambung-sambungkan. Nih bau saya, kasturi misalnya, puasa gitu ya. Jangan, ya harus berusaha semampu kita sembunyikan, ya. Dan jangan suka mengungkit-ungkit amalan. Allah peringatkan, ya. Allah Subhanahu wa firman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian. Bisa batal ini sedekah, ya. La tubtilu, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian, amal-amal kalian, ibadah-ibadah kalian bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit, dengan menyakiti orang yang pernah kita bantu. Ya. Misalnya, ya, Pak Ustadz, ini kalau nggak ada saya Pak Ustadz, ini nggak akan jadi ini, nah seperti ini, ya. Saya ini Pak Ustadz, nah sudah saya ini harus dihindari Pak, ya, sebisa mungkin, ya. Kecuali kalau memang ya di situ ada sesuatu yang butuh, memang harus, ya memang saya dulu yang nyumbang 1 miliar begitu, ya mau gimana lagi, ya, karena ada, ya. Maka ya kalau kita bisa sembunyikan sudah. Makanya kata para ulama kita, permisalan ikhlas itu adalah seperti, ngapunten ya akramakumullah, ya, seperti orang buang air besar. Ya. Seperti apa? Orang buang air besar. Kalau antum, ya, azukumullahu jami'an, ketika antum buang air besar, ya, plung masuk sudah, ya toh? Ya. Kemudian setelah itu apa yang terjadi? Ya, ketika sudah plung, ya, selesai,
segera apa? Segera antum banjur kan, orang hilang begitu. Ya. Apakah ketika besoknya antum cari-cari kemana yang kemarin itu ya? Ya. Yang agak kuning-kuning itu ya. Apakah antum cari? Ya. Apakah antum sombongkan? Oh, kemarin saya Masya Allah. Ya. Apakah antum menghitungin? Enggak kan? Ya. Segera antum hilangkan, segera lupakan. Enggak ada diingat-ingat lagi. Seperti itu pula ikhlas dalam ibadah. Sudah nyumbang ya sudah, ya. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, wa yut'imuna at'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Mereka ngasih makan ala hubbi, harta makanan yang mereka sukai, yang mereka senangi. Ya. Jadi bukan ngasih itu sesuatu barang, saya nggak butuh ini, kasihkan aja, sedekahkan saja. Enggak. Allah hubbi, sesuatu yang dia butuh, dia senangi, ya Allah, ini untukmu ya Allah, disedekahkan. Ya. Dia memberi makan makanan yang dia senangi, yang dia butuhkan kepada orang miskin, yatim, ya tawanan. Ya. Kemudian apa? Ya. Mereka mengatakan innama nut'imukum liwajhillah. Kami ini memberi makan kalian liwajh, untuk mengharapkan wajah Allah. Ya, mengharapkan surganya, dan mendapat pahala. Ya. La nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami tidak mengharapkan balas jasa, balas budi, pamrih, enggak. Ya. Wala syukur, bahkan terima kasih pun tidak. Ya. Ucapan syukuran saja enggak ada. Ya. Disimpan buat nanti di akhirat. Makanya Aisyah radhiyallahu ta'ala, Aisyah itu suka ngasih, ya, mengantarkan, ya, mengirim makanan ke tetangganya gitu. Ya. Nanti Aisyah radhiyallahu ta'ala nitip ke pembantunya, ini kasihkan ke bapak fulan gitu. Kasihkan ke si fulana, rumahnya si fulan begitu. Maka pembantu ini berangkat. Kemudian ketika pulang ditanya sama Aisyah, "Madza qalu lak?" Apa kata mereka? Ketika engkau memberikan ini, mereka bilang apa? Oh, mereka mendoakan, barakallahu fikum. Ya, wa jazakumullahu khairan. Maka Aisyah pun menjawab, wa barakallahu fihim wa jazahumullahu khairan. Ya. Untuk apa kata Aisyah? Liyabqa ajruha lana fil akhirah. Agar pahala sedekahnya itu tetap 100% utuh untuk kita. Ya, ini kan luar biasa. Jadi Mbak, ya boleh saja kita beri, ya, untuk agar didoakan, labas, ya. Ya. Tapi yang lebih dari itu adalah la nuridu minkum jazaan wala syukur. Kami ini ngasih enggak menginginkan balasan, apalagi terima kasih enggak. Luar biasa. Ya. Dan ayat selanjutnya lebih ngeri lagi, ya. Apa kata mereka? Inna nakhafu min rabbina. Kami ini takut sama Allah. Ya. Sekarang orang-orang sekarang, ya, antum atau kita semua lah, ya, ketika sudah berinfak sedekah, ya, infak 1 miliar, kira-kira apakah begini atau begini, ya? Yang kedua, sudah beres, sudah bersih, masya Allah, saya sudah, nah, begitu kan, ya? Adapun dalam Al-Quran, kami ini takut, ya, kami ini sedekah ini karena kami takut, subhanallah, khawatir, jangan-jangan nanti sudah sedekah ria, ya, jangan-jangan sudah sedekah nanti saya ungkit-ungkit. Ya. Kami takut, inna nakhafu min rabbina yauman abusan qamtarira. Ya. Maka tadi kembali ke pertanyaannya, ngapunten ini jadi panjang lagi, ya. Pada asalnya adalah hendaknya kita berusaha menyembunyikan amal-amal. Boleh ditampakkan kapan? Ketika memang di situ ada maslahat. Ya. Di antara masalah tersebut adalah tadi yang diucapkan betul untuk diikuti. Ya. Contohnya apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda tentang, ya, sunnah hasanah. Ya. Man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Tahu apa sebabul wurudnya? Yaitu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau meminta para sahabat untuk bersedekah. Ya. Kemudian, ayo siapa mau bersedekah? Nggak ada yang bersedekah, Pak. Ya, nggak ada yang bersedekah. Kemudian tiba-tiba satu sahabat
datang membawa sedikit gandum, ya Rasulullah, ini sedekah saya. Ya. Maka setelah itu para sahabat terinspirasi langsung, ya, ini ya Rasulullah, ya, mengikuti si sahabat satu ini. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan, falahu ajruha wa ajru man tabi'aha min ghairi an yanku fi ujurihim syai'ah." Barang siapa yang memberikan contoh, ya tadi sedekah tadi, sunnah yang baik, sedekah, ya bukan bidah yang baik, enggak, sunnah itu apa? Ya itu apa? Sedekah di sini. Jadi bukan membuat perkara baru, enggak, perkara yang sudah jelas syariat, ya sedekah. Barang siapa yang mencontohkan suatu sunnah yang baik dalam Islam, maka dia dapat pahalanya plus pahala orang-orang yang mengikutinya. Itu, ya, tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti sedikit pun, ya. Maka boleh, kata para ulama, kalau memang tujuannya adalah untuk diikuti, ya. Cuma hati-hati, antara dipuji dan diikuti ini tipis sekali, ya. Sholat, wah dia perbagus, ya. Asalnya pengen diikuti, tapi pengen dipuji, ya begitu, ya. Perbedaannya tipis sekali. Maka kalau kita ingin yakin, sudah sembunyikan saja, ya. Sembunyikan, maka itu lebih baik. Kalau memang di situ ada maslahat, orang tidak tahu caranya berwudu, nih saya contohkan caranya berwudu begini, ya. Ini nggak ada masalah, ya. Agar orang-orang memang mengikuti, karena jelas ada pertanyaan dan sebagainya, ya. Maka ini mungkin jawabannya, ya kurang lebih mohon maaf, wallahu ta'ala a'lam. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Budi atas pertanyaannya, sehingga dari pertanyaan tersebut kita dapat mengambil faedah. Baik, insya Allah kita cukupkan untuk pertanyaan, cukup satu saja, dan kepada Pak Ustadz kita kembalikan waktunya untuk menutup kajian, untuk menutup materi kajian. Ya. Jazakumullah khairan. Alhamdulillah kita sudah tiba di penghujung dari acara ini. Kami memohon maaf apabila ada kekurangan, ya tadi kurang ringkas jawabannya, ya sehingga waktu saya jawab kurang begitu, ya, dan kekurangan-kekurangan lainnya. Mudah-mudahan Allah menutup kekurangan kita di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita di dunia dan di akhirat, dan mudah-mudahan dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha mulia, sebagaimana Allah mengumpulkan kita di tempat ini pada hari ini, pada sore ini, mudah-mudahan nanti Allah mengumpulkan kita semua bersama orang yang kita cintai, berada di dalam surganya, dijauhkan dari segala adab, segala kesulitan di akhirat. Allahumma amin. Aku qouli hada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallama ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.